Kamu seller online tapi tidak tahu beberapa istilah yang ada di marketplace? Nah, saat kamu terjun di dunia online atau bisnis online, kamu pasti menemukan beberapa istilah yang tidak kamu mengerti. Nah, istilah-istilah ini mungkin adalah istilah yang sangat penting yang harus kamu pelajari, yang harus kamu mengerti artinya apa. Karena mungkin dari istilah tersebut adalah yang digunakan untuk menaikkan penjualan kamu, untuk memaksimalkan keuntungan dari bisnis yang kamu miliki. Mulai dari istilah untuk mengukur tingkat penjualan, pengelolaan stok, bahkan hingga sampai perhitungan keuntungan, yang dimana dari beberapa hal itu memiliki istilahnya masing-masing. Dan pada video kali ini kita akan membahas 5 istilah yang wajib kamu ketahui agar nantinya ketika kamu berbisnis online, kamu tidak asing dengan istilah-istilah yang akan kita kulik. Yang pertama, istilah yang sangat akan sering kita temui ketika kita beriklan, apalagi di marketplace, adalah istilah GMV. GMV atau Gross Merchandise Value merupakan nilai transaksi penjualan yang terjadi di toko kamu dalam periode tertentu. Nah, sebelum dikurangi biaya lain seperti ongkir, potongan, dan juga diskon. Jika kamu menjual 100 produk dengan harga masing-masing produk 100.000, maka GMV kamu adalah 10 juta rupiah. Jadi, GMV bisa dibilang sebagai gambaran seberapa besar nilai penjualan kamu secara keseluruhan. Istilah yang kedua adalah SKU. SKU atau Stock Keeping Unit merupakan kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap produk yang ada di toko kamu. Nah, setiap variasi produk seperti warna, ukuran, atau model biasanya memiliki SKU yang berbeda-beda. Contohnya, apabila kamu menjual kaos dengan warna yang berbeda, misalkan warna merah dan ada juga yang warna kuning, kedua produk tersebut memiliki SKU yang berbeda-beda. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan kamu untuk melacak stok ataupun penjualan dari produk tersebut. SKU bisa membantu kamu mengetahui produk mana yang paling laku dan mana produk yang perlu restock lebih awal. Istilah yang ketiga yaitu ROAS. ROAS atau Return of Ad Spend biasanya digunakan untuk mengukur seberapa efektif iklan yang kamu jalankan. ROAS merupakan rumus untuk mencari tahu pendapatan dari iklan dibagi dengan biaya iklan. Contohnya, apabila kamu mengeluarkan 1 juta untuk iklan dan mendapatkan penjualan senilai 5 juta, maka ROAS kamu adalah 5:1 atau 5 kali lipat. Jadi, semakin tinggi nilai ROAS yang kamu dapatkan, semakin efektif juga iklan yang kamu jalankan untuk toko kamu. Istilah yang keempat yaitu refund. Refund merupakan pengembalian dana kepada pembeli yang disebabkan karena produk yang diterima tidak sesuai, rusak, atau tidak sampai tujuan. Sebagai penjual online, kamu harus mempelajari bagaimana prosedur untuk refund atau pengembalian dana yang diajukan oleh setiap pembeli. Agar apa? Agar kamu tetap bisa mempertahankan reputasi dari toko kamu agar tetap baik dan tetap bisa mempertahankan kepercayaan dari para pelanggan yang kamu miliki. Dan yang harus kamu pastikan sebagai penjual online, kamu harus memastikan di toko kamu harus punya kebijakan yang jelas dalam proses refund. Agar apa? Agar nantinya pembeli tetap merasa aman ketika mereka melakukan transaksi di toko kamu. Dan istilah yang terakhir adalah margin. Margin adalah selisih antara harga jual dan biaya produksi atau modal produk. Nah, istilah ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar keuntungan yang kamu dapatkan dari setiap penjualan. Jika kamu menjual produk seharga Rp100.000 dan harga modalnya Rp70.000, maka marginnya adalah Rp30.000 atau 30%-nya. Semakin tinggi margin, semakin besar pula keuntungan yang akan kamu dapatkan. Nah, menjadi seller online membuat kita kembali belajar karena akan banyak sekali istilah yang akan kamu lihat, yang kamu dengarkan demi meningkatkan penjualan toko kamu, demi memperlancar operasional yang ada di toko kamu. Namun yang harus kalian ingat, 5 istilah yang kita bahas tadi hanya sedikit dari istilah yang ada di marketplace. Walaupun banyak istilah yang belum kita ketahui, tapi jangan khawatir. Kalian harus selalu update, harus selalu belajar tentang hal-hal baru, tentang istilah-istilah baru. Agar apa? Agar nantinya ketika kalian benar-benar terjun di dunia online, bisnis online, di marketplace khususnya, kalian bisa beradaptasi dengan cepat dan tahu apa yang harus dilakukan ketika kalian mendengar beberapa istilah
tersebut. Dan tentunya untuk meningkatkan penjualan yang ada di toko kamu. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.